Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atang Hadmi, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 2025 LPTK IAIN Loksmawe. Dalam kesempatan ini saya akan mengambil video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya silakan siapkan dulu alat tulisnya masing-masing. Alat tulisnya siapkan. Oke, sebelum lanjut silakan pimpin berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum ke materi silakan tengok kiri kanan temannya, siapa saja yang nggak sekolah hari ini. Itu siapa? Rizky. Kemana? Sakit. Oh ya. Ini siapa? April. April kemana April? Izin. Oke. Berarti hanya 2 orang yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh dan yang izin juga dilancarkan keperluannya ya. Karena izin itu pasti ada keperluan ya. Oke. Lanjut ke materinya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang di bab 3 tentang Khulafaur Rasyidin ya. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Coba, siapa yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Yang lain? Ya, Khulafaur Rasyidin itu apa? Khalifah Pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin umat yang setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada berapa? Ada 4. Ada 4 sahabat Nabi. Dalam kata lain, Khulafaur Rasyidin itu sahabat Nabi yang utama ya, pemimpin umat Islam setelah wafatnya. Ada 4 orang. Oke. Di sini Bapak ada kertas kosong.
Nanti tolong dibagikan ke belakang, ya. Tolong dibagikan ke belakang. Tolong ke belakang dibagikan. Ada? Udah kebagian semua? Udah semua? Kalau udah, silakan tulis 1 di antara 4 nama Khulafaur Rasyidin. 1 di antara 4 masing-masing. Tulis, ya. Tulis. Jadi teman sebangkunya jangan jangan sama. Silakan ditulis. Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4 ya. Ada 4 siapa-siapa aja. Nah, silakan ditulis 1 aja. 1 aja. Ditulisnya 1 aja, nggak usah 4-4-nya. 1 aja. Oke, kalau sudah pegang kertasnya, pegang masing-masing. Kalau sudah pegang kertasnya masing-masing. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Siapa aja? Satu-satunya siapa aja? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua dulu sebelum Utsman. Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sekarang yang tulisannya sama, yang namanya yang ditulis sama, silahkan bergabung. Jangan dia ganti. Silakan bergabung. Yang udah jangan diganti, jangan diganti. Gak apa-apa sok. Yang sudah jadi aja, yang sudah jadi. Silakan. Abu Bakar, mana yang Abu Bakar? Sebelah sini gabungnya, sebelah sini yang Abu Bakar. Ini Umar bin Khattab. Setelah di sini kan pembentukan kelompok barusan ya. Jadi kelompoknya ada kelompok Abu Bakar, ada kelompok Umar bin Khattab, ada kelompok Utsman bin Affan, dan ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Sebelum lanjut diskusi kelompoknya, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu mampu menjelaskan siapa saja Khulafaur Rasyidin secara berurutan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing khalifah. Kemudian mampu meneladani nilai-nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, mampu menyajikan hasil pemahaman dalam bentuk tulisan atau presentasi. Nah, setelah dibentuk kelompok ini, ya silahkan nanti kalian tuliskan untuk materinya. Setiap kelompok Bapak izinkan silahkan kalian menggunakan HP 1. Setiap kelompok 1 HP ya. 1 HP punya siapa saja silakan. Di sini nanti silakan yang pertama cari masa kepemimpinan dari khilafah yang sudah kalian tulis. Ya. Silakan cari masa kepemimpinan khilafah yang kalian tulis. Silakan diskusi. Itu jangan sendiri di sini. Sini. Gabung. Kemudian julukannya apa? Dituliskan. Tadi kan namanya siapa, kemudian masa kepemimpinannya.
Nah, selanjutnya julukannya. Jadi julukannya apa? Sekarang tuliskan di bawahnya biografi singkat. Biografi itu apa? Ada yang tahu nggak biografi itu apa? Coba cari di itunya, di Google-nya cari biografi Khulafaur Rasyidin. Tapi satu-satu ya, sesuai kelompoknya. Oke, yang selanjutnya nilai-nilai kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Apa saja? Silakan dituliskan. Cari nilai-nilai kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Nilai-nilai kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Sesuai kelompoknya. Kalau yang Abu Bakar berarti carinya yang Abu Bakar. Kemudian yang Utsman carinya yang Utsman. Sudah? Sudah belum? Sudah? Oh ya. Lanjutkan. Kalau sudah, lanjut ke peran dan kontribusi. Silakan, peran dan kontribusi. Ya, silakan. Kalau sudah selesai di nilai-nilainya, lanjut ke peran dan kontribusi. Peran dan kontribusi. Oke, sudah selesai? Jadi tadi apa aja tugasnya? Yang pertama tadi apa? Masa kepemimpinan. Yang kedua biografi. Oh, yang ketiga biografi. Yang kedua apa? Oh, julukan. Iya, ya julukan. Tadi maksud Bapak itu yang julukan itu sama ke masa kepemimpinan ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, berarti yang keempat apa? Yang keempat nilai-nilai kepemimpinan. Yang terakhir yang kelima peran dan kontribusi. Nah, sudah semua ya. Nah, setelah silakan sekarang HP-nya dimasukkan lagi. Sekarang dari materi yang sudah kalian tulis tadi, sekarang silakan isi LKPD. Diskusikan dan isi LKPD-nya. Nih, 1, 2, setiap kelompok dapat 1. Silakan diskusikan. Jadi jangan masing-masing. Silakan, boleh berkerumun. Waktunya 10 menit. Isi LKPD-nya. Nanti. Ya. Silakan. Yang ini mah nggak usah, ini aja langsung ya. Yang ini langsung. Jelaskan secara singkat apa? Ya, tulis di situ aja. Mau di belakang boleh, mau di depannya boleh. Dah. Ya, kalau yang sudah silakan duduknya kembali seperti tadi. Ya, sekarang siap-siap untuk presentasi ke depan setiap kelompok. Silakan untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Urutannya dari Abu Bakar dulu. Yang pertama kan Abu Bakar. Ya, semua. Satu kelompok ke depan semua, ayo. Jangan lupa ya pakai assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil diskusi kelompok. Ya, sok. Tadi apa tugasnya? Yang pertama itu apa? Masa kepemimpinan Abu Bakar Asy'ari. Lanjut. Yang kedua dibuka. Yang kelima apa? Nah, peran dan kontribusi. Mendakwahkan Islam kepada sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang kedua. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang lainnya diam, yang lainnya kedengeran, biar kedengeran. Biografinya, kelahiran, lahir di Mekah Arab Saudi, mempunyai empat anak yaitu Abdullah bin Umar, Hamzah bin Umar, Asim bin Umar, Zaid bin Umar, Abdullah, Rahman bin Umar. Nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab, sikap berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran, menegakkan kebenaran, para nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Utsman bin Affan. Silakan kelompok Utsman bin Affan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami dari kelompok Utsman bin Affan. Ditandai dengan kedua ayat Wal Quran dan dan berbagai kebijakan baik yang memperkenalkan keterangan Islam.
Satu, kedermawanan, keadilan, musyawarah, dan kesenangan abdi dalam iman dan ma'ruf. Keadilan menjadi positif budaya dalam pemimpin agama dalam sejarah bangsa Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ali bin Abi Thalib. Ini yang terakhir harus lebih bagus dari yang sebelumnya. Itu jangan ngumpet. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat dalam Islam berlangsung dari tahun 650 genap 35 sampai 40 Hijriah. 2. Ali bin Abi Thalib mempunyai julukan Asadullah. 3. Biografi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang dianggap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. 4. Nilai-nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin: kejujuran, keadilan, keterpawanan, keberanian, kesabaran, juga dan tanggung jawab. Mereka juga dikenal karena pemimpinan arif dan bijaksana. Peran dan kontribusi 5. Mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Kontribusi menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala kepemimpinan dan pemimpin agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari tiap kelompok. Jadi kalau dinilai kelompok 1 Abu Bakar Siddiq itu lumayan banyak tapi kurang kompak. Kemudian suaranya juga kurang keluar dalam penyampaian materinya. Ya. Jadi tolong ditingkatkan lagi nanti kalau misalkan ada diskusi-diskusi kelompok lagi seperti itu. Nah, tadi seharusnya ada tanya jawab dulu dari kelompok sebelum selesai itu, nanti ada tanya jawab dulu, ditanya dari kelompok lain dijawab. Seperti itu. Kedepannya nanti seperti itu ya. Untuk penyampaian materinya lumayan. Nah, itu terima kasih kepada semuanya yang sudah berperan aktif dalam pembelajaran ini. Ya. Nah, selanjutnya materi terakhir kita mengisi asesmen. Ini tugasnya per orang ya, perorangan. Nanti dikasih satu orang satu, diisi, silakan diisi. Silakan dibagikan ke belakang. Oke, itu asesmennya. Silakan diisi, waktunya 12 menit. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke, waktunya sudah selesai untuk pembelajaran SKI untuk hari ini.
Jadi tadi apa yang kita pelajari tentang apa tadi? Tentang Khulafaur Rasyidin. Tadi kalian sudah mendiskusikan di kelompoknya masing-masing tentang nama-nama Khulafaur Rasyidin. Kemudian peran dan kontribusi Khulafaur Rasyidin, masing-masing Khulafaur Rasyidin. Kemudian masa kepemimpinannya. Jadi apa namanya? Khulafaur Rasyidin itu, pengertian Khulafaur Rasyidin itu apa tadi? Di awal jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada berapa tadi Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yaitu masa pemerintahannya dari 632 Masehi sampai 634 Masehi, hanya 2 tahun saja. Kemudian peran dan kontribusinya yaitu menghadapi pemberontakan Riddah, memulai kodifikasi Al-Quran dan menguatkan persatuan umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab, masa pemerintahannya dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Berarti selama berapa tahun memimpinnya? Selama 10 tahun. Kemudian peran dan kontribusinya: ekspansi ke Persia, Sam dan Mesir, membentuk sistem administrasi negara dan menetapkan kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah itu dimulai dari kepemimpinannya kepemimpinannya Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Berarti selama berapa tahun? 12 tahun. Selama 12 tahun itu peran dan kontribusinya yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran, kemudian perluasan wilayah hingga ke Afrika Utara, dan pembangunan masjid dan infrastruktur. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahannya dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Berarti selama berapa tahun? 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ya. Peran dan kontribusinya menghadapi konflik internal, perang Jamal dan Siffin, kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, kemudian menekankan keadilan dan ilmu. Nilai-nilai kepemimpinannya: Abu Bakar kejujuran dan kesetiaan, kemudian Umar keadilan dan keberanian, Utsman kedermawanan dan kesederhanaan, Ali kecerdasan dan spiritual. Itu ya. Itu untuk penguatan materinya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari oleh kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat untuk di akhir nanti. Ya, sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, saya akan membacakan doa. Jadi kita bareng-bareng ya, bareng-bareng membacakan doanya.
Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya indal hajjati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Demikian tadi video pembelajaran yang saya ambil di praktek kelas. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon kritik dan saran untuk kemajuan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.